Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan yang sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang di belakang mendengar insya Allah, Anda lihat sebagian sudah mulai merah matanya jemaah, padahal kita belum mulai. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa mic-nya? Mic-nya yang itu bagusan yang tadi. Ganti lagi ya. Insya Allah. Apa ini penyebab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bercerita tentang cinta, tentang apabila Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba. Di sebuah hadis beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah kalau ingin kebaikan buat hambanya, Allah kasih apa? Allah kasih bala, Allah kasih petaka, Allah kasih sakit, Allah kasih susah. Ternyata itu salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah jadikan orang itu faham agama. Dia belajar agama, dia menuntut ilmu agama. Itu tanda Allah ingin kebaikan. Maka kita perlu melihat kondisi kita. Apakah tanda-tanda cinta itu ada? Dan semoga malam ini kita duduk bersama di tempat ini dalam rangka belajar agama. Agama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku, yang agama itu merupakan pegangan dalam hidup. Orang yang tidak beragama, maka dia akan lebih buruk daripada binatang. Jangan pernah meremehkan agama. Dan kita tahu ada usaha besar bagaimana mengaburkan agama. Ada konspirasi yang mungkin sebagian tidak mau mengakui keberadaan konspirasi tersebut untuk mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Kenapa Allah utus Nabi Isa
Kenapa Allah utus Nabi Musa alaihissalam? Karena memang inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang dari Allah itu cuma Islam. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Malam ini malam tanggal 15. Sebagian sudah menyelesaikan puasa Syawal. Sebagian masih mikir mau puasa apa enggak. Jamaah Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahr, dia seperti puasa 1 tahun wajib. Itu pahalanya puasa Syawal. Maka usahakan perjuangan kita di bulan Ramadan kita lanjutkan. Kita bisa kok bulan Ramadan sebulan penuh. Masa nggak bisa kita 6 hari? Mampu insya Allah. Kita mengontrol syahwat kita. Yang halal kita tinggalkan. Orang puasa itu meninggalkan yang halal. Kalau yang haram mau puasa nggak puasa kita wajib tinggalkan yang haram. Tapi ketika kita berpuasa yang halal kita tinggalkan. Air ini halal. Tapi bagaimana tatkala kita di siang hari yang terik di dalam kamar tidak ada satupun manusia yang melihat, kita tinggalkan itu air. Padahal cuma air. Ustaz masa nggak boleh 1 sendok aja, 1 sendok. Cuma akuin bahasa yang berkorban. 1 tetes nggak boleh. Dan kita kerjakan itu. Masa kita kemudian mau melakukan yang haram? Baik, Anda membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar Khattab, yang hadis ini menarik untuk kita kaji bersama. Hadis ini berkaitan dengan 3, 3, 3, dan 3. Beliau mengatakan thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun kaffaratun wa thalathun darajat. Masya Allah, Nabi kalau ngasih penjelasan itu sistematik. Beliau nggak kasih penjelasan, beliau cuma sebutkan dulu nih. Ada 3 yang menghancurkan, yang membinasakan. Ada 3 yang menyelamatkan. Ada 3 yang menghapuskan dosa. Ada 3 yang mengangkat derajat. Jadi paling tidak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mungkin sudah pernah mendengar hadis ini, menyegarkan ingatannya lalu mengamalkannya. Karena ilmu itu tujuannya untuk diamalkan dalam agama kita, bukan untuk menambah wawasan. Bukan. Kalau aku belajar ilmu, oh yang penting saya tahu. Bukan. Dalam agama kita ilmu untuk diamalkan. Apa gunanya kita hafal hadisnya? Apa gunanya kita baca Quran? Bahkan sebagian orang menghafal Al-Quran 30 juz. Sedangkan Al-Quran itu ternyata melaknat dan mengutuk. Karena ternyata dia nggak mengamalkan apa yang dia baca. Kemarin kita menghatamkan Al-Quran. Berapa kali jemaah? Ramadan kita menghatamkan Al-Quran berapa kali? Minimal 1 kali. Syawal berapa kali? Minimal 1 kali. Dzulqa'dah berapa kali? Minimal 1 kali. Dzulhijjah minimal 1 kali. Jadi kita itu sebenarnya minimal, kata Nabi Muhammad SAW, ikhtim Quran fi syahr. Pesan Nabi alaihissalam kepada Abdullah bin Amr bin As, engkau hatamkan Quran tiap bulan. Jadi menghatamkan Quran tiap bulan itu, one day one juz itu bukan hanya di bulan Ramadan.
Tapi sepanjang tahun 12 bulan itu minimal kita 12 kali khatam Quran. Dengan artinya, iya, baca artinya. Baik, kembali kepada 3 yang menghancurkan. Apa 3 hal yang menghancurkan? Yang pertama beliau mengatakan fasyuhun muta', fa'ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa ija'ul mar'i binafsi. Wa ija'ul mar'i binafsi. Yang pertama, kekikiran yang dipatuhi. Orang itu cinta sama harta. Siapa yang gak cinta sama harta? Saya gak suka sama uang, Pak Ustaz. Ya, orang gila yang gak suka sama uang. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah itu sudah mencintakan kepada manusia cinta kepada syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah sebutkan orang itu cinta kepada wanita, cinta kepada harta, emas, perak. Kalau ada orang, saya nggak suka dengan uang, bermasalah. Coba dibawa ke dokter. Mungkin dia nggak tahu soal uang. Dia makan dengan uang. Dia berpakaian dengan uang. Dia punya tempat tinggal dengan uang. Terus dia mengatakan, aku gak suka sama uang. Karena kecintaan kepada harta ini biasanya membuat orang jadi pelit, bakhil. Syuh itu bakhil plus ambisi. Jadi ada orang pelit tapi gak ambisius, bakhil aja. Tapi kalau sebutan syahih, itu orang pelit plus ambisi. Dia kepingin nambah lagi, kepingin nambah lagi, kepingin nambah lagi. Tapi sedekah enggak. Berat untuk bersedekah. Kalau kita melihat ya, Rasulullah SAW mendidik sahabatnya itu dengan pendidikan yang menakjubkan. Kalau orang berbagi karena dia punya kelebihan harta, biasa. Oh, duitnya banyak. Tapi kalau orang itu berbagi hartanya sedikit, ya agak istimewa. Tapi kalau dia berbagi kepada orang lain, sedangkan dia membutuhkan itu harta, ini istimewa. Antum masuk yang mana? Sebagian kita berbagi karena lebih. Ya, anak banyak pulusan gitu. Sebagian kita lebih berbagi bukan karena lebih, tapi ya alhamdulillah masih ada sisanya. Tapi bagaimana antum berbagi sedangkan antum membutuhkan hal itu? Itu sahabat Nabi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Hujan jemaah. Masya Allah, mungkin bisa merapat. Biar nggak kehujanan berenang, biasanya. Itu insya Allah nggak kehujanan. Iya, silakan merapat jemaah. Ya, merapat mendekat insya Allah. Bismillah. Iya, di sini kita diuji termasuk orang yang bakhil atau orang yang dermawan. Kadangkala sama tempat kita bakhil, sama tempat mau ngasih kawan kita enggak lah, enak banget dia telat, masa anak suruh kasih tempat buat dia. Itu terjadi. Nah, apa memang sudah nggak ada tempat lagi jemaah? Ya, yang ada tempat kosong angkat tangan supaya temannya bisa menuju ke sana. Itu tuh. Nih, di sini ada tempat kosong ternyata jemaah. Iya. Itu tuh, yang ada tempat kosong. Bismillah.
Nah, insya Allah kita kalau kajian lagi di sini kita pasang terop sama. Di masjid insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan masjidnya cepat jadi. Iya, kemudian Allah sebutkan tentang para sahabat Nabi ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu kan lebih dulu tinggal di Madinah. Dia penduduk asli kota Madinah. Mereka beriman lebih dulu. Biasanya kedatangan orang asing itu nggak disukai. Karena akan berebut dengan dia lapangan pekerjaan. Bicara usaha juga akan bersaing dengan mereka. Ternyata orang-orang Ansor tidak. Mereka cinta sama orang-orang yang hijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Karena sejatinya kita ini jamaah tidak akan sempurna iman kita. Simak, camkan, lalu hisab diri. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Itu kesempurnaan iman. Dan orang-orang Ansor cinta sama orang Muhajir. Lalu Allah katakan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali nggak ada perasaan iri, dengki terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun mereka sendiri sedang butuh. Ini puncak dari kedermawanan kalau bicara. Jadi kalau antum berbagi karena antum punya uang lebih, biasa. Antum berbagi karena antum punya 2, 1 dikasihkan, atau antum ya berbagi sama dia masih ada sisanya buat antum. Tapi bagaimana berbagi sedangkan antum butuh, itu iman. Dan Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak akan berkumpul dengan sifat pelit, nggak akan berkumpul di dalam dada seorang beriman, nggak akan. Makanya Nabi SAW mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Bukti. Ya gimana ya antum yang kerja, antum yang capek, antum yang lelah, lalu antum dengan firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Antum dengan Allah berfirman, infakkan dari apa yang kami berikan kepada kalian. Ternyata ini dari Allah, betul. Berapa banyak orang usaha, berjuang, tapi tetap miskin. Siapa yang berjuang sampai sekarang nggak sukses-sukses? Tetap Ustaz, anak kerja dari pagi sampai sore tetap fulusnya. Ada fulan cuma tanda tangan Ustaz. Pakai AC duduk. Itulah rezeki dari Allah. Maka Allah katakan wa anfiq. Maka yang termasuk menghancurkan seseorang syuhun muta. Nabi itu mencontohkan ya, orang yang bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi. Ketika dia nggak mau berbagi, nggak mau sedekah, baju besi itu semakin sempit, semakin membuat dadanya sesak. Makanya orang yang bakhil itu nggak bahagia hidup. Dia hidup dalam ketakutan, takut miskin, takut berkurang hartanya, takut ini, takut ini. Sedangkan orang yang bersedekah, dia hidup dengan iman, sehingga dia serahkan semuanya kepada Allah. Baik, maka tolong evaluasi diri kita. Ramadan, kalau kita kemarin suka berbagi, sekarang apakah kita masih suka berbagi? Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan.
Kita punya keinginan, kita punya kemauan, tapi jangan diikutin semua keinginan. Coba kita lihat anak kecil. Anak punya anak, nanti jalan naik mobil, dia ngelihat sesuatu, bah kepingin es krim. Awalnya enggak usah. Berapa meter lihat orang jualan jagung, bah kepingin jagung. Enggak jagung. Udah berhenti. Nanti lihat apa lagi? Kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Bayangkan kalau antum ikutin semua, antum akan selalu berhenti. Es krim, sudah es krim. Nanti lewat jagung. Habis jagung ada pisang goreng. Nggak akan berhenti. Maka ada sebuah asar bagaimana Umar bin Khattab ya, ketika anaknya waktu itu kepingin apel. Kata Umar, enggak lah, enggak usah. Tahu-tahu Umar ngelihat anaknya pegang apel. Loh, siapa yang beli? Ternyata emaknya. Datanglah, engkau, kenapa engkau belikan? Ya dia kepingin. Apa kata Umar? Awakullama ishtahaiti ishtaraiti. Apakah setiap engkau ingin sesuatu engkau harus beli? Kapan kita nahan diri? Kapan kita belajar sabar? Maka jangan suka mengikuti hawa aja. Nanti lama-lama kan mubah Ustaz. Iya, dari yang mubah kalau lebih jadi haram nanti. Kita harus belajar sabar. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, takut dengan persidangan yang akan dia hadiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'. Surga tempatnya dia. Jadi kita harus belajar. Ramadan kita belajar itu. Yang namanya makan minum itu kebutuhan asasi manusia. Tapi kita bisa nggak minum, enggak. Loh, antum haus loh, iya anak haus. Tapi anak tahan. Gak ada yang lihat. Anak tahan. Makanya bagaimana puasa ini istimewa banget. Karena tadi orang itu benar-benar menahan nafsunya. Ahibati fillah. Bicara keinginan manusia ini macam-macam. Keinginan syahwat manusia itu syahwat harta, syahwat wanita, syahwat pujian, syahwat jabatan, kekuasaan. Kita harus belajar nahan. Enggak. Tidak. Dan ajari anak kita. Antum lihat tuh anak kecil, kalau selalu diikutin kemauan dia, suatu saat tidak diikutin, apa yang akan terjadi? Dia akan teriak-teriak. Dia akan menangis. Kadang-kala dia di minimarket, di mall golong-golong jemaah. Coba orang tua yang sadar, biarin. Engkau mau gulung-gulung, gulung-gulung. Abang mau pulang. Bangun dia pulang. Dan nafsu itu seperti bayi. An-nafsu katifli. Kok bisa seperti bayi? Bayi itu netek sama ibunya, nyusu ya. Setelah 2 tahun dipisah sama ibunya. Memisahkan itu bayi dari susu emaknya itu perjuangan. Antum lihat bagaimana emaknya itu teteknya dikasih yang pahit-pahit ya. Seperti itu. Sampai anaknya akhirnya nggak mau, sang anak jadi kurus ya, sakit, biar dia sakit, biar. Nggak berapa lama kemudian dia kembali sehat, bugar. Seperti itu nafsu kita. Ada seorang yang menikah, ditanya dia waktu awal nikah, gimana antum waktu nikah di bulan pertama? Allah, jannah, jannah kata dia, surga. Allah Akbar.
Setelah setahun ditanya, gimana kata dia, rumah tangga antum? Dia mengatakan syarrun la budda minhu. Syarrun la budda minhu. Keburukan yang harus. Karena kita nggak boleh berzina. Kita bolehnya menikah. Dan ternyata dalam pernikahan itu ada tanggung jawab. Bukan hanya bersenang-senang. Coba antum lihat, bersenang-senangnya orang menikah itu cuma berapa menit. Sisanya dia harus kerja. Dia nanti anaknya sudah mulai gede, harus ngantarkan sekolah. Harus beban lagi anaknya, harus mondok. Jauh, Allahu Akbar. Tapi memang harus itu dilewatin. Nggak boleh kau berzina menyalurkan syahwatmu, nggak boleh. Ada satu orang, dia nikah, pertama nikah yang kedua. Dia dapat cerita dari sahibnya, kayaknya nikah itu enak. Kita tanya gimana kata dia. Berat ternyata kata dia. Sampai anak nggak kepingin ke rumahnya yang satu, ala kedua anak kepingin jalan-jalan. Ujian. Tapi ingat, yang halal itu penuh perjuangan. Nggak ada alasan buat seorang lelaki berzina, nggak ada. Dihadap, oh anak berzina karena nggak kuat, karena nggak mampu, nggak ada. Sedangkan Allah sudah mensyariatkan pernikahan. Dan itu jalurnya, satu-satunya cuma itu, menikah. Kalau di masa dulu masih ada yang namanya budak. Dulu ada, ketika peperangan, tawanan perang itu jadi budak. Sekarang nggak ada. Yang ada cuma menikah. Nggak ada seorang punya alasan mencuri, enggak. Kau suruh cari yang halal. Jadi hawa nafsu kita jangan diikutin. Kita belajar. Istri minta beli tas, nggak usah. Kadang-kala dia marah. Diajarin untuk menahan nafsunya. Istri minta ganti gorden. Bang, ini gorden kayaknya perlu diganti bang. Udah setahun. Nggak apa-apa, masih bagus. Mungkin cemberut istri kan. Istri minta izin keluar rumah. Bang, mau keluar bang ke mall. Nggak boleh. Sekali-kali suami mendidik istrinya, tidak. Mungkin dia marah sebentar. Antum nggak dibikinin kopi. Antum nggak ditegur sama dia. Ya. Engkau datang ke telinganya, sampaikan, aku melakukan itu karena aku cinta sama engkau. Mendidik nafsu, mendidik jiwa kita supaya tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Anak-anak kita juga seperti itu. Tidak semua yang mereka inginkan dipenuhi. Kita juga seperti itu. Sekarang orang itu hidup hedonisme. Handphone masih bagus, ganti. Kenapa engkau harus ganti? Ya gimana Ustaz? Anak suka. Oh, itu tadi ucapan Umar. Apa setiap kali engkau ingin, engkau harus beli? Apakah seperti itu? Kapan kau belajar sabar gitu? Sehingga menundukkan nafsu kita. Baik, yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsi, ujub. Orang takjub dengan dirinya sendiri. Mengatakan ana. Seperti iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, apa kata dia? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Kita kemarin Ramadan 30 hari. Mungkin antum full puasanya, full sholat malamnya, plus 10 hari iktikaf di masjid. Belum tentu diterima. Belum tentu. Antum kemarin sodakoh, belum tentu diterima. Antum kemarin umroh Ramadan, dan umroh Ramadan seperti haji bersama Rasul SAW, belum tentu diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu takut
amalannya tidak diterima. Maka kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim beliau membangun Ka'bah. Ka'bah beliau berbangun bersama putranya Ismail. Apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar dan engkau maha tahu ya Allah. Di akhir ayat selanjutnya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan berikan taubatmu kepada kami ya Allah. Berikan taubatmu kepada kami. Engkau maha penerima taubat, engkau maha pengasih. Maka para ulama mengatakan, kalau Nabi Ibrahim aja takut amalannya diterima, tidak diterima, bagaimana dengan kondisi kita? Itu Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Khalilur Rahman, berdoa Rabbana taqabbal minna. Makanya bagaimana diceritakan oleh salafus saleh bahwa selesai Ramadan 6 bulan mereka doa supaya diterima Ramadan mereka. 6 bulan. Sebagian kita sudah berhenti. Taqabbal Allah itu sudah berhenti. Allahumma taqabbal minna, udah berhenti. Sudah merasa alhamdulillah selesai Ramadan. Jangan ujub jamaah. Jangan seperti Qarun. Qarun itu dikasih nasihat baik-baik. Tapi apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena usahaku, karena kerja kerasku. Betapa seringnya kita melakukan itu. Bapak kok bisa sukses ya? Oh iya, saya kerja keras. Ustaz. Saya. Bukan Allah yang kasih sama Bapak. Makanya kalau kita lihat jemaah, di akhir ibadah itu selalu ada istighfar. Selesai sholat kita baca Astaghfirullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selama 23 tahun berdakwah ya. Di akhir hayat Nabi turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat, tuh Nabi melihat orang-orang berbondong masuk ke dalam agama Allah. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah, bertasbihlah, pujilah Allah dan istighfar. Minta ampun sama Allah. Ya Allah ya. Setelah berjuang disuruh istighfar sama Allah. Di akhir sholat malam Allah ketika menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur selesai sholat malam, mungkin dia sholat 23 rakaat, mungkin dia sholat 11 rakaat. Selesai dia sholat, dia beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Selesai haji, bagaimana Allah sebutkan ya, orang-orang yang berangkat haji, berangkat di Arafah, Allah bangga dengan mereka. Lalu mereka thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Haji itu Arafah. Dan setelah dari wukuf di Arafah, Allah suruh istighfar. Ana pernah berjumpa dengan seorang rahimahullah ya, di Madinah waktu itu. Dia tanya, polos orang itu, memang dia mungkin pengetahuan agamanya minim. Dia mengatakan, Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Ana itu heran, katanya orang yang haji itu seperti bayi yang baru lahir. Artinya dia gak punya dosa. Kenapa ya Allah suruh istighfar? Dia tanya. Kenapa habis haji disuruh istighfar? Istighfar dari dosa yang mana? Itulah jemaah. Dalam semua yang kita lakukan ada banyak kekurangan. Antum sholat isya tadi, Nabi SAW menyebutkan ya, orang yang sholat itu, ada yang orang sholat yang hanya dapat 50%, dapat 40%,
30%. Dalam hadis itu tidak disebutkan dapat 100%. Ada yang lewat bacaan imam. Tahu-tahu Allahu Akbar, oh kok sudah ruku ya? Imam tadi baca apa rakaat kedua? Anak kok nggak dengar? Atau dengar awalnya, terakhirnya atau nggak dengar? Itu kondisi kita. Maka selesai sholat suruh istighfar, selesai haji suruh istighfar. Di akhir hayat orang-orang yang sudah tua sepuh ini perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ujub itu hilang. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum meninggal dunia, setan ini nggak akan berhenti godain antum, godain kita semua. Sampai ketika antum mau mati, setan itu datang. Maka doa Nabi SAW, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepadamu jangan sampai disesatkan sama setan ketika mati. Artinya perjalanan hidup ibadah selama 60 tahun hangus semuanya gara-gara sebelum mati ujub. Imam Ahmad diriwayatkan itu ketika dia sudah sekaratul maut, sadar nggak sadar ya, sakit dicabut nyawanya itu. Anaknya, keluarganya di situ sama sahib-sahibnya mengatakan agar Imam Ahmad mengatakan la ilaha illallah. Jawaban Imam Ahmad la ba'd kata dia. Setelah sadar ditanya, Imam, kenapa engkau mengatakan enggak, belum kata dia. Iya, aku melihat setan itu di kakiku. Dia gigit jarinya mengatakan, Futtani ya Ahmad, engkau selamat dari godaanku ya Ahmad. Futtani ya Ahmad, engkau selamat dari godaanku ya Ahmad. Supaya Imam Ahmad bangga, ujub, oh iya aku selamat. Imam Ahmad mengatakan, lah belum, sekarang kau masih godain aku. Kau masih godain aku. Maka orang yang berilmu itu akan tahu bagaimana menyelamatkan diri. Berbeda dengan orang yang ilmunya pas-pasan. Ya. Anda pernah sampaikan atau di sini atau tempat lain, bagaimana seorang yang dulu ahli ibadah tahu-tahu berhenti sholat. Berhenti sholat. Sampai menantunya bingung. Ustaz. Anak punya mertua berhenti sholat. Ustaz. Padahal dia rajin ngaji, rajin sholat berjamaah. Kata dia ketika ditanya, Bapak kok nggak sholat? Iya sudah, makomnya lain gitu. Sudah. Berhenti sholat. Gara-gara nggak punya ilmu. Nabi SAW pernah berhenti sholat ya? Nggak ada. Jadi itu 3 hal yang menghancurkan dan membinasakan manusia. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Adapun yang menyelamatkan, wa ammal munjiat kata Nabi SAW, fal adlu fil ghadabi war ridha. Bersikap adil ketika marah dan ketika senang. Karena ada orang yang ketika marah berlebih-lebihan dia jamaah dalam marahnya. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Menghancurkan sesuatu. Siapa yang di rumahnya piring pernah pecah? Ada kan emak-emak kalau lagi marah sama suaminya, piring pecah. Enggak. Marah boleh, tapi tahan amarahmu. Makanya Nabi SAW berdoa ya. Bagaimana beliau mengatakan, wa as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Aku minta ya Allah agar aku tetap bisa berbicara yang hak dalam kondisi marah dan dalam kondisi senang. Ada orang yang kalau lagi seneng ngomongnya jadi nggak bener. Maka bagaimana seorang itu kalau ingin selamat, ketika engkau marah, ketika engkau senang, engkau tetap bisa berlaku adil. Berapa banyak kezaliman terjadi gara-gara amarah dan emosi di pengadilan. Orang kalau lagi marah akhirnya dia melakukan hal yang penuh dengan kezaliman. Enggak. Maka kita dalam agama kita itu
Walaupun kita benci sama seseorang, kita tetap berlaku adil. Ketika kita suka sama seseorang, tetap berlaku adil. Jangan kau, oh ini bapakku, aku akan bela dia, salah atau benar, nggak boleh. Ini anakku, akan bela dia walaupun dia salah, nggak boleh. Kau tetap harus berlaku adil. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Ini kalau tadi Nabi menyebutkan berkaitan dengan pelit, ya, sifat kikir yang diikutin. Di sini sifat pertengahan ketika miskin dan ketika kaya. Karena ada orang kalau kaya raya jadi berantakan hidupnya. Ada istilah orang kaya baru, OKB. Kadangkala dia jadi mungkin membeli sesuatu yang tidak harusnya dia beli. Mungkin dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan. Ya hanya untuk berfoya-foya. Ada orang kaya, apa istilahnya bahasa Inggrisnya? Crazy rich. Iya. Orang kaya gila gitu kan. Orang gila kaya atau orang kaya gila? Iya jemaah. Dua-duanya. Akhirnya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia beli burung yang berkicau dengan harga 25 juta, dia goreng. Bikin konten. Nah nih, burung 25 juta. Itu burung 25 juta bukan karena dagingnya. Karena suaranya gitu. Ketika engkau goreng, waras sama gak waras? Ya tadi Nabi SAW meminta kepada Allah, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Jadi ketika miskin dia tidak mencuri, ketika kaya dia tidak berfoya-foya, dia tidak tabdzir, dia tidak israf. Karena itu yang merusak manusia. Kebutuhan manusia dalam hidup ini sebenarnya nggak banyak. Kemarin ada satu kawan cerita ya. Dia mengatakan, Ustadz, kenapa ada usaha dari barat itu perempuan itu dieksploitasi? Bagaimana dia keluar rumah berias, berdandan, ya, bersolek dengan pakaian yang macam-macam. Karena mereka, Ustadz, itu kapitalis. Mereka itu punya pabrik besar-besaran. Yang kalau perempuan ini cuma di rumah saja, nggak keluaran, nggak laku mereka punya itu. Pasar ini, Ustadz. Itu pasar. Maka kita lihat ada barang-barang yang kadang-kala ada jam tangan harganya 5 miliar. Paling mahal berapa jam tangan? 5 miliar. Kalau antum pakai jam tangan 5 miliar itu, apakah waktu antum jadi 25 jam? Alhamdulillah sejak pakai jam ini jadi 25 jam. Gak ada jam. Tapi itulah, kadang-kala ada orang yang berlebih-lebihan. Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW mengatakan kul washrab walbas wa tasaddaq. Engkau makan, engkau minum, engkau beli pakaian, engkau sedekah, tapi dengan dua catatan. Min ghairi makhilatin wala saraf. Tanpa kesombongan dan tanpa berlebih-lebihan. Maka Nabi meminta, bagaimana ketika miskin, kita nggak tahu jemaah. Sebagian kita mungkin sekarang kaya, boleh jadi dia nanti jatuh miskin. Enggak kepingin Ustadz, ya kita semua nggak ingin. Tapi yang terjadi itu bukan keinginan kita, keinginan Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga yang menyelamatkan manusia, wa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam kondisi sendirian atau terang-terangan. Rasa takut kepada Allah ini menyebabkan kita dapat menundukkan syahwat kita. Makanya Nabi berdoa, ini kalau bicara sebagian orang anak kok sulit meninggalkan kemaksiatan. Engkau doa minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka khasyataka. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu dalam kondisi terang-terangan atau sendirian. Kalau takut dalam kondisi terang-terangan itu biasa jemaah. Karena kita dibantu sama kawan kita. Makanya biasanya pelaku dosa itu di kampungnya nggak berani macam-macam. Tapi kalau sudah pindah kampung ke kota lain,
lebih berani. Karena bukan karena takut kepada Allah, dia takut sama manusia. Maka minta rasa takut kepada Allah. Itu amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut sama Allah, dia merasa diawasin sama Allah, nanti akan disidang sama Allah, hidupnya akan tentram, akan jauh dari kemaksiatan. Ketika antum berbuat maksiat lagi, minta ya Allah, selain bertobat ya minta berikan kepada aku rasa takut kepadamu ya Allah. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu sehingga aku terhalangi dari perbuatan maksiat. Jadi seorang istri yang punya suami mungkin jalannya nggak benar, suruh baca doa itu. Bang, minta sama Allah. Minta sama Allah. Kadang-kadang ya Allah Ustaz, sekarang fitnah Ustaz di mana-mana Ustaz. Iya, engkau minta sama engkau doa. Engkau pernah nggak minta sama Allah? Kadang-kadang kita nggak minta sama Allah. Sedangkan Nabi menyebutkan mengikuti hawa nafsu itu menghancurkan engkau. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu ketika bicara nafsu seperti itu. Baik, adapun wa ammal kafarat, 3 hal yang menghapuskan dosa. Jadi Nabi menjelaskan yang menghancurkan ya, yang menyelamatkan. Kadang-kadang kita terjebak dalam dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa di sini jemaah? Semua berbuat dosa. Maka Nabi menyebutkan yang menghapuskan dosa. Beliau mengatakan fantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat. Selesai salat nunggu salat selanjutnya. Kita di bulan Ramadan lakukan itu jemaah. Yang iktikaf itu nunggu waktu salat 5 waktu. Bayangkan. Subuh nunggu zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya. Isya nunggu subuh. Ya udah kita di masjid nunggu sholat tuh. Sebagian kita kemarin di bulan Ramadan berangkat sebelum maghrib, pulang setelah tarawih. Sekarang ke masjid gak berangkat lagi sudah sebagian. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, kayaknya mau hujan kayaknya. Padahal belum hujan cuma. Tapi dia kayaknya mau hujan. Maka usahakan selesai Ramadan kita masih punya iktikaf di masjid, nunggu sholat. Paling tidak ya maghrib ke isya. Nggak bisa tiap hari, sepekan sekali. Atau paling tidak subuh nunggu syuruk ya. Nunggu waktu duha. Insya Allah kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, wa isbaghul wudu fis sabarat. Menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang berat. Jadi kita berwudhu itu kalau musim dingin, wudhu sama air dingin, bukan musim dingin ya, yang daerah-daerah gunung itu, apalagi sholat subuh ya, Allahu Akbar. Mau wudhu itu kadang-kala wudhunya nggak jadi mencuci. Ingat, anggota wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Jangan gara-gara dingin yang seharusnya dibasuh antum usap, nggak sah. Tangan ini, mamanya antum ambil kain aja, ya Allah dingin Ustaz, diusap aja pakai kain itu, nggak sah. Maka menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang sulit itu menghapuskan dosa. Jadi jangan dianggap sama jemaah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan kita. Yang ke masjid rumahnya tetanggaan sama masjid. Fulan enak Ustaz, 5 langkah masuk masjid. Ana 500 meter Ustaz. Beda pahalanya. Beda. Maka di sini seorang hamba itu benar-benar melakukan ibadah berharap kepada Allah. Alhamdulillah. Sampai ada sahabat Nabi. Dia rumahnya di kiblatain, sholatnya di Masjid Nabawi. Jalan kaki. Ada sahabatnya mengatakan, engkau kalau beli himar lah, beli keledai apa, supaya lebih nyaman buat engkau. Apa kata dia? Aku nggak ingin rumahku bertetangga dengan masjid. Kalau berpikir aku kepingin, enggak. Aku kepingin langkahku dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Itu iman. Maka sempurnakan wudhu kita dalam kondisi sulit. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan salat tadi. Wa naqlul aqdam ilal jama'at. Memindah kaki menuju sholat berjamaah. Itu menghapuskan dosa. Maka
Kalau ke masjid usahakan tidak selalu naik kendaraan. Sekali-kali jalan kaki antum. Selain buat sehat, buat tubuh antum juga memindahkan langkah menuju ke sholat berjamaah. Taib. Adapun wa ammad darajat yang mengangkat derajat hamba, kata Nabi SAW, fa'it'amut ta'am. Jadi antum dosanya udah dihapuskan, tapi bagaimana derajatnya naik? Jadi seorang hamba itu disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah antum mau, ya ana mau seperti ini, sudah enggak. Kalau antum sholat duha 2 rakaat terus alhamdulillah, sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan. Tapi kenapa antum enggak tambah? Iyalah ana 2 rakaat, kayaknya sekarang mau 4 rakaat. Berusaha. Yang mengangkat derajat ini yang pertama fa'it'amut ta'am, berbagi makanan. Berbagi makanan. Ramadan kita suka kasih berbuka ke masjid. Selesai Ramadan, apakah kita masih membagi makanan kepada saudara kita? Coba antum. Istrinya suruh masak banyak dikit, bagikan ke tetangga. Atau pulang dari perjalanan, bawa makanan, bagikan ke tetangga. Ajarin anak kita untuk berbagi. Khususnya makanan atau oleh-oleh tadi. Yang kedua, wa ifsya'us salam. Sebarkan salam. Kita lihat ini hablum minan nas ya. Kalau tadi bicara penghapusan dosa itu, ada yang berkaitan dengan hablum minallah rata-rata. Ini berkaitan dengan hablum minan nas, mengangkat derajat. Dengan cara berbagi makanan, yang kedua sebarkan salam. Nah, bicara sebarkan salam nih. Kita ini bareng-bareng duduk di sini jamaah. Kadangkala antum dengan yang di kanan antum nggak kenal. Coba ana mau tanya ya. Ana mau tanya. Kalau kenal, alhamdulillah. Nah, ana mau tanya sama yang baju putih. Taib. Kenal sama yang di kanan antum? Enggak kan? Enggak. Yang di kiri antum? Enggak juga kan? Jadi ngapain antum duduk di situ dari tadi? Tuh jamaah, kita kadang-kadang duduk bareng. Wassalamualaikum, dari mana bapak? Apa kabar? Coba semuanya yang belum kenal dengan yang di kanan kirinya salam, kemudian tanya dari mana? Apa? Ibu-ibu juga. Nah, udah kenal sama dia? Nah, coba jemaah, tambah saudara lah tuh jemaah. Ibu-ibu sudah? Ibu-ibu jangan pura-pura. Insyaallah jemaah. Bener loh jemaah. Kita itu kadang-kala bersama secara fisik, tapi hati kita nggak bersama. Itu penyakit. Penyakit. Jangan. Nih, termasuk yang menghapuskan dosa itu menyebarkan salam. Apa sih? Assalamualaikum. Dan salaman itu menggugurkan dosa. Ketika berjumpa ya, assalamualaikum, antum tambah saudara dari mana? Boleh jadi dia tetangga antum. Boleh jadi kerjaannya sama dengan antum. Boleh jadi antum berbagi sesuatu yang indah sama dia. Baik. Yang terakhir, berbagi makanan itu hablum minan nas, mengucapkan salam itu hablum minan nas. Yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu niyam. Salat malam ketika orang-orang tidur. Kemarin Ramadan kita enggak, salat malamnya ketika orang bangun. Kita salat, orang lain lihat kita salat kan. Bareng kita tahajudnya, kelihatan sama orang. Ah, sekarang nih Syawal. Antum bagaimana salat? Enggak ada orang yang tahu. Istri antum enggak perlu tahu. Dan emak-emak juga salat malam enggak perlu suaminya tahu. Sebagian orang berpikir, Ustaz, ana berjamaah sama istri salat malamnya. Boleh aja. Tapi Nabi prakteknya enggak. Beliau salat sendiri, Aisyah salat sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari sholat. Dia nggak bangunkan istrinya, dia sholat. Mungkin dua lagi. Ketika selesai sholat, baru dia bangunkan istrinya. Istrinya nggak tahu suaminya sholat berapa rakaat. Benar-benar dia sholat ketika orang tidur. Dia bangunkan istrinya, baru istrinya sholat.
Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita qamat minal laili fa shalla. Dia bangun di malam hari sholat, dia tidak bangunkan suami. Dia sholat dulu. Selesai sholat, dia baru bangunkan istrinya. Bangunkan suaminya. Suaminya nggak tahu. Dia sholat mungkin 5 rakaat, mungkin 7 rakaat, mungkin 9 rakaat. Benar-benar amalan itu dia sembunyikan. Artinya suami istri pun nggak saling tahu. Tahu suaminya sholat berapa? Nggak tahu. Maka usahakan kita punya sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Itu yang kata Jibril berpesan kepada Nabi SAW. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman itu sholat malam. Bukan jadi pejabat, bukan jadi penguasa, bukan jadi apa, tapi sholat malam itu kemuliaan. Wa izzatahu istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan orang muslim itu ketika dia tidak butuh sama orang. Dia jadi orang terhormat. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator, ke MC. Barakallahu fiik. Jazak. Kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan kajian plus tausiahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Ustadz bahwasanya ketika kita mencari ilmu itu bukan hanya sebatas menambah wawasan saja, akan tetapi sebenarnya yang hak dari ketika kita mencari ilmu itu adalah bagaimana kita bisa beramal soleh dengan baik dan benar menurut tuntunan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mangga 3 orang kumai dari ikhwan seurannya anu narosna teh ku abdi we dipilihna kusim kuringnya Mang Haji Yasin, kemudian Ustadz Chandra. Ustadz silahkan. Siapa namanya? Ustadz Yayan ya. Ya. Untuk akhwat di Canak aya deui manawi? Teu aya deui. Oh iya. Punten. Ya. Udah, nggak ada lagi ya. Mangga yang pertama kepada Haji Yasin, Mang Haji mangga, tafadhol. Ina. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan boleh majukan 2 pertanyaan ya, Ustaz? Wah, itu MC-nya. Cuma 2, sebab yang pertama ada kaitannya dengan yang kedua gitu. Sedikit ya. Enggak, kalau enggak ditanyakan suka susah tidur euy. Tadi awalan Ustadz di mukadimah awal, bila ingin mencari ingin kebaikan maka mintalah kepada Allah. Cuman terkadang saya juga takut suudzon kepada Allah juga. Ketika kita sering berdoa, beribadah kepada Allah, ternyata ini kalau urusan dengan rezeki atau pekerjaan kok ini sepi kerjaan gitu. Yang belanja jarang, padahal saya ibadah kurang apa gitu kan. Gitu. Sampai bertahajud. Di sisi lain, ketika melihat tetangga, tetapi dia kelihatannya ibadah enggak gitu.
terus sedekah enggak, tapi kok rezekinya lancar gitu Pak Ustaz. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Maksudnya takut akan timbul suatu kemusyrikan. Misalnya gimana? Ketika melihat tetangga, dia sering berziarah. Istilahnya kalau model sekarang tuh yang ke Madura, ke Jawa, kemana gitu kan. Pulang dari ziarah, usahanya lancar gitu kan. Nah ini bikin yang saya takutnya seperti itu. Yang kedua. Tadi mukadimah awal, sekarang ke yang terakhir. Ustadz menjelaskan masalah sholat. Ketika Siti Aisyah sampai mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan dimaksum oleh Allah. Kenapa ibadah sampai bengkak-bengkak gitu kan? Sampai istilahnya ibadahnya sampai siang malam gitu kan. Ketika itu Rasulullah menjawab, ya Siti Aisyah, apakah saya tidak boleh bersyukur? Yang saya tanyakan, cerita itu saya menggambarkan bahwa level seorang Rasul itu melakukan ibadah sampai ada rasa nikmat dalam beribadah. Di sisi lain, saya belum bisa, Ustadz. Saya kira saya hanya cukup menjalani. Disebut ahli bukan, cukup menjalani. Kadang-kadang kalau kita sholat aja menghadapi misalnya imam yang bacanya panjang, wah, jadi akhirnya ya nggak khusyuk lah gimana gitu kan. Kadang juga misalnya menghadapi imam yang bacanya cepat gitu kan. Itu senang. Jadi pertanyaan saya, nikmat ibadah itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk kiat-kiat bisa sampai ke level nikmat ibadahnya itu? Mungkin pertanyaan saya sekian, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kayaknya Anda jawab dulu pertanyaan ini. Pertanyaan yang menarik sekali jamaah ya. Yang pertama berkaitan dengan kenapa kita yang merasa sudah baik ibadahnya kok rizkinya seret. Ketahuilah bahwasanya dunia ini tidak lebih dari bangkai. Makanya kita bisa melihat bagaimana Fir'aun yang mengangkat Tuhan dikasih kekayaan, dan Nabi Musa yang kekasih Allah itu ngembala kambing. Karena dunia ini bukan tempat untuk memberikan balasan, bukan. Nggak cukup dunia ini untuk memberikan balasan. Makanya Nabi SAW mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, bayang. Tapi kita kan berpikir, ya Allah Ustaz, anak ya gimana ya, kepinginnya kan ibadah itu dapat harta. Itu bermasalah dengan kita. Makanya tadi disebutkan kalau Allah cinta kepada hambanya, bukan Allah kasih harta. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu orang yang paling dicintain Allah. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, tapi beliau meninggal dunia, baju besinya digadaikan untuk beli gandum buat istri-istri. Itu menunjukkan memang bukan dunia balasannya. Makanya Nabi SAW pernah beliau tidur di atas tikar yang membekas di perutnya. Ketika Umar melihat itu nangis Umar mengingat, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kemewahan, kenyamanan, kelezatan, dan engkau tidur di atas tikar seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya. Apa sih urusanku sama dunia ini, Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia singgah di bawah pohon lalu pergi meninggalkan dunia itu selama-lamanya.
Dan itu yang terjadi. Makanya kita melihat bagaimana orang-orang itu nggak beribadah tapi kaya. Dan Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Engkau jangan takjub dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta mereka dan anak mereka dalam kehidupan dunia. Kalau kita melihat orang yang kaya-kaya tapi jauh dari ibadah, coba kita nguping di tembok rumah mereka, kita akan mendengar keluh kesah. Sampai ada satu anak cerita tentang bapak, Ustaz, abah ana ini Ustaz, punya uang hampir 1 T Ustaz. Tapi kalau malam hari dia ngeluh sama ibu ana, ngeluh mikirin ini mikirin itu. Jadi harta itu jadi azab buat dia. Oleh karena itu seorang hamba ketika dia beribadah, dia berdoa minta rizki, dia beribadah, dia berdoa, ya Allah kasih kelancaran dalam usahaku. Tapi ternyata usahanya tidak lancar, rizkinya semakin sempit. Boleh jadi itu tanda cinta Allah. Loh, Allah kan janji akan mengabulkan doaku, pasti. Tapi jawaban dari doa itu 1 dari 3 hal. Ingat kan? Pasti nggak ada yang sia-sia. Ima dikasih yang diminta, atau dipalingkan dari musibah yang hendak menimpa, yang setara dengan doa itu, atau yang lebih baik Allah simpan dan tabung buat dia di akhirat. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita beribadah untuk dunia. Kita berdoa minta dunia nggak apa-apa. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus bagaimana? Kita kan ingin bahagia, Ustaz. Bahagia itu tidak di harta. Bahagia itu tidak di jabatan, di tahta. Bahagia itu di mana? Di hati yang menerima. Maka tadi dikandiskan susah ya hidupnya karena nggak menerima. Ketika seorang menerima, kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat engkau, engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia. Nabi menyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita. Tadi kan diceritakan melihat kepada tetangga yang lebih sukses. Akhirnya kita, ya Allah, kok kayaknya anak susah. Apakah anak harus berbuat seperti dia supaya? Enggak. Maka hendaklah kita ridho dengan apa yang Allah berikan, kemudian melihat kepada yang di bawah kita dan yakin Allah memberikan yang terbaik buat kita. Adapun bicara bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah. Ya, sebagian kita sudah Islam 50 tahun, 60 tahun, tapi belum menikmati ibadah. Ternyata yang menyebabkan kita dapat menikmati ibadah itu 1. Apa namanya jemaah? Cinta. Cinta. Kita melihat ya, gunung didaki karena cinta, lautan diseberangi karena cinta. Nabi SAW mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau itu dimiliki seorang hamba, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah ya, disiksa dia di bawah terik matahari, diarak, ditanam di pasir, diletakkan batu panas. Bisa dia merasakan ahadun ahad, ahadun ahad. Kok bisa dia melakukan itu? 3 perkara, cinta. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Kayaknya kita belum. Makanya kalau dikatakan tadi kalau imamnya panjang sedikit, kita besok pindah masjid. Kalau kita DKM masjid, kita ganti imamnya. Tapi karena kita nggak punya kuasa, ya sudahlah, ada cari masjid yang lainnya. Itu terjadi. Masyarakat kita lihat. Sampai ada ceritanya masyarakat ini jamaah, imamnya itu seorang mahasiswa. Makmumnya ini ngomong, ayo nggak apa-apa Ustaz, yang panjang nggak apa-apa kata dia. Nggak apa-apa ya? Kata iya.
Setelah sehari, 2 hari, ketiga hari, Ustaz jangan panjang-panjang Mas. Ternyata nggak mampu dia. Tapi kalau ada cinta, Nabi sampai bengkak kaki. Makanya Aisyah heran, Bilal heran. Tapi Nabi menikmati hal itu. Karena ada cinta. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain karena Allah. Coba kita perhatikan kawan-kawan kita. Kebanyakan kita punya kawan itu karena kepentingan dan masalah. Siapa kawan kita yang kita cintai karena Allah? Coba. Dan boleh jadi kita kenal sama orang, kita mau main di majelis ini. Anak kok cinta sama fulan? Antum kenal? Nggak kenal lah. Tapi anak ngelihat fulan langsung jatuh cinta sama fulan. Boleh jadi karena dia orang yang soleh, bukan karena ada manfaat, tapi karena ada kecintaan karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr. Dia benci, yang satu dua cinta. Yang ketiga lawannya cinta benci. Dia benci untuk keluar dari Islam. Dia cinta banget sama agamanya, sehingga dia benci dengan kekufuran, sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke neraka. Itu yang kadang-kadang kita nggak punya. Kita belum terlalu kenal sama Allah. Makanya kita akhirnya banyak mengeluh ya. Kok kayak gini, kok kayak gini. Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yahmi abdahu dunya. Allah itu menyelamatkan hambanya dari dunia. Wa huwa yuhibbu. Padahal dia kepingin kaya, dia kepingin sukses, tapi Allah nggak jadikan dia kaya, nggak jadikan sukses. Sebagaimana seorang di antara kalian, kalau ada orang sakit, nggak dikasih makanan yang enak-enak. Bukan karena dia benci, karena takut tambah sakit. Ya. Kepingin, oh nggak boleh, nggak boleh. Seperti itu kira-kira. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan berikutnya, saya beri kesempatan Akang Wae, Pairen Acanda, siapa? Namanya siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Perkenalkan, nama anak Yoyo Muzayin. Alhamdulillah bisa bertanya langsung dengan Ustadz Syafiq. Ahlan wa sahlan. Pernah anak ikut kajian online-nya. Insyaallah. Ini anak ingin bertanya tentang apakah boleh misalnya seorang ustadz itu menertawakan orang-orang ahli bid'ah misalnya. Apakah itu termasuk ujub? Dan misalnya seorang ustadz kadang sering menyalahi janji, mungkin karena lupa atau karena terlalu banyak kegiatan atau acara itu. Apakah ustadz yang seperti itu masih boleh kita ambil ilmunya atau kita harus bagaimana Ustadz? Masya Allah. Jazakallahu khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ini ada hubungan dengan hadis yang terakhir yang Anda sebutkan tadi, berkaitan dengan merasakan kelezatan keimanan, di mana kita itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita diperintahkan benci kepada orang-orang kafir, benci kepada pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, pelaku bid'ah. Tapi kalau bicara menertawakan, maka Allahu a'lam konteksnya seperti apa. Tapi yang jelas, boleh jadi ada seorang muslim berkumpul di diri dia cinta dan benci. Anda benci karena dia muslim, tapi Anda gak suka dengan perbuatan dosa dia. Menertawakan ini boleh jadi ada penghinaan di situ, yang boleh jadi menyebabkan orang itu jadi sadar, ya kenapa aku kok ditertawakan, kayaknya aku berbuat dosa. Mungkin ada unsur itu. Tapi kalau tidak, ya wallahu alam, Anda nggak tahu ya bagaimana model menertawakannya dia kepada pelaku dosa.
Namun ada kebodohan orang-orang kafir contohnya. Kita menertawakan, kok bisa sih patung disembah ngomongnya gitu. Kok bisa gitu. Dia melakukan sesuatu yang gak masuk akal gitu. Sampai Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patungnya kaumnya itu, Nabi Ibrahim kan mengatakan kepada kaumnya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim." Ibrahim, engkau yang menghancurkan ini. Apa kata Nabi Ibrahim? "Bal fa'alahu kabirum hadza." Yang menghancurkan itu tuh yang paling besar. Ini kan bentuk menertawakan mereka sebenarnya. Yang menghancurkan paling besar. Fas'aluhu min kanu yantiqun. Tapi tujuan Nabi Ibrahim sebenarnya mengajak mereka untuk berpikir gitu loh. Kok iso gitu? Antum melakukan kok bisa? Coba tanyakan kepada yang hancur ini, siapa yang menghancurkan engkau? Jangan tanya sama aku, kata Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu, mungkin perlu kondisinya seperti itu, wallahu a'lam. Yang kedua, kalau bicara ustadz yang ingkar janji, tidak menepati janji. Kita itu perlu berhusnudzon sama saudara kita sesama muslim. Bukan hanya ustadz ya. Kita punya kawan yang kita tahu dia baik. Tahu-tahu dia ingkar janji. Boleh jadi dia lupa, maka diingatkan. Boleh jadi disebutkan nama antum tadi, dia mungkin punya kegiatan macam-macam. Terus terang ada ustadz ini, ada seorang ustadz. Dia ketika khutbah Jumat ditelepon sama 2 masjid. Ustaz, khutbah Jumat di masjid ana Ustaz ya? Ya insyaallah. Barakallahu fiik ya. Ana kalau dijanji sama antum ya. Telepon yang kedua masjid satunya. Ustaz janji khutbah di tempat anak. Allahu Akbar. Kata Ustaz. Mana mungkin dia khutbah Jumat di 2 masjid? Artinya dia memang lupa atau memang salah seperti itu. Tapi memang ada yang berulang kali dia melakukan kesalahan. Di sini kita melihat adab ya. Mungkin ada adab yang kurang baik dari seorang ustaz. Berusaha kita untuk menutupi adab atau kekurangannya dia. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Sampai ada nasihat di beberapa buku tentang adab itu. Engkau kenal ustaz cukup di majelis. Di rumahnya aku gak perlu kenal. Takut ada beberapa karakter ustaz ini yang gak baik. Dan ana merasakan. Ada kawan-kawan nih di Medina. Habis ngaji ke rumahnya seorang syekh. Pulang diajak makan rumah syekh. Sampai rumah syekh itu mengatakan, "Ainal hayawan?" Mana hewan itu? Siapa hewan itu? Ternyata supirnya dipanggil hewan. Sejak itu kita jadi nggak respect sama dia. Mau belajar ilmu sama dia, udah malas gitu. Karena kita tahu ya Allah adabnya kok kayak gini gitu. Maka lebih baik antum tahu ustadz itu ya sudah di majelis itu supaya dapat manfaat dari ilmunya. Kalau enggak, apalagi kalau antum tanya sama istrinya, gimana suaminya ibu? Aduh na'udzubillah, cuma pintar ngomong dia. Itu akhirnya kan antum lagi nggak respect lagi gitu. Jadi intinya ada hal-hal yang memang kita nggak perlu tahu. Apabila yang pertama ustadz itu menyampaikan ilmu dengan baik dan benar, hanya memang ada karakter-karakter buruk, ada kekurangan di diri dia itu, maka lebih baik antum nggak tahu. Ada seorang ustadz mau pinjam duit sama dia. Dia cerita sama, datang ustadz fulan mau pinjam duit sama anak, akhirnya anak nggak kasih pinjam duit, ustadz. Anak kasih fulus. Ustadz harus. Soalnya takut kalau dia pinjam duit nanti dia nggak bayar, akhirnya anak jadi gimana? Masa anak kasih? Jadi kadang-kadang kita perlu menutupin aib-aib seperti itu. Bahkan ada adab seorang murid sama gurunya. Jadi seorang murid dikatakan, kalau bisa engkau sedekah lalu engkau berdoa, ya Allah tutupin aib guruku dari aku ya, supaya aku tetap bisa belajar ilmu sama dia. Karena berat kalau antum tahu kekurangan seseorang, males kita doa. Maka antum doa, ya Allah tutupi aib dia, gurunya dari aku, supaya aku tetap bisa dapat manfaat ilmu dari dia. Dan didoakan ustadznya supaya dikasih taufik, kasih hidayah, supaya dia tetap istiqomah. Karena terus terang kita di grup ustadz itu ada juga catatan terhadap beberapa ustadz. Ustadz fulan gimana? Aduh ya Allah kasihan dia.
doakanlah. Mudah-mudahan ditutupi aib-aibnya. Barakallahu fikum. Nah, yang di depan Kang Yayan ya. Mangga silakan. pakai mic an. Pakai mic an aja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya yang sudah disampaikan. Ana ingin bertanya Ustaz, tadi Ustaz sudah sampaikan begitu gamblang tentang masalah iman dan pahala. Nah, yang ingin Anda tanyakan itu dari 3 hal yang membinasakan. Nah, ini terutama ketika seseorang itu berbuat dosa, Ustaz. Mungkin di antara kita siapa yang bisa selamat dari yang namanya dosa. Nah, tadi Ustaz juga menyinggung tentu salah satunya itu dengan iman, Ustaz. Al-imanu yajidu wa yanfus, Ustaz. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yang ingin Anda tanyakan, Anda minta nasihat dari Antum, Ustaz, bagaimana agar minimal iman kita tetap stabil, Ustaz, seperti itu. Terus yang kedua, yang terakhir tadi Ustaz sampaikan bahwa salah satu penghapus dosa itu atau apa ya, yang ketika sholat malam, ketika orang sedang tidur, alhamdulillah anak sering diingatkan oleh seseorang, Ustaz, dibangunkan untuk sholat malam. Tapi ajib, Ustaz, orang tersebut yang sering, ya anehnya itu dia itu sering menyepelekan atau sering kesiangan sholat subuh, Ustaz. Nah, ini bagaimana gitu orang tersebut? Syukran saja, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi dari tadi itu pertanyaan dua-dua semua. 226 jadi. Iya, berkaitan dengan bagaimana menjaga keimanan supaya tetap stabil. Iman itu tetap naik turun. Tetap naik turun. Tapi sekarang bagaimana ketika dia turun? Nggak sampai kita melakukan yang haram. Ada masa kita semangat sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Nanti satu saat ya Allah berat. Bagaimana menjaga keimanan itu? Yang pertama dengan berdoa. Doa minta iman. Bayangin. Nabi SAW mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu menjadi usang. Benar-benar usang iman itu di dalam jiwa, di dalam diri kalian. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana baju itu jadi usang. Baju itu kalau sering dipakai jamaah, lama-kelamaan dia jadi usang. Dijemur, dipakai ya, kayak gitu. Apa solusinya? Fasalullah an yujaddida imanakum. Berdoalah kepada Allah, minta supaya diperbaharui keimanannya. Nah, sekarang coba kita lihat ya doa-doa Nabi ya. Nabi itu doanya ya Allah jemaah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Beliau mengatakan Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman wa zayyinhu fi qulubina. Beliau melakukan itu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kita lakukan hal-hal yang dapat menambah keimanan kita. Hal-hal yang dapat menambah keimanan kita itu diantaranya adalah mentadabburi ayat-ayat Allah, baca Quran dengan tadabbur. Maka Anda minta kepada semua jamaah di sini untuk mengulangi kembali membaca tafsir surat-surat yang biasa dia baca. Dia hafal 5 surat sama Al-Fatihah, ya udah dibaca tafsir. Apa maknanya? Supaya setiap sholat kita baca itu bertambah iman kita. Karena di antara tanda orang-orang beriman itu kata Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Tapi kadang-kadang kita kan nggak ngerti. Yang ada kita kalau imamnya bacaannya panjang, kita nggak suka. Padahal bagaimana kita memahami? Jadi baca Quran, kemudian tadabburi ciptaan Allah, tafakur di ciptaan Allah. Semut, kita lihat semut jamaah Allah. Anak tadi melihat
Ketika berhenti di rest area, ana melihat ada kumpulan kupu-kupu ya, warna kuning kecil-kecil. Ya Allah ya, siapa yang bikin itu? Kok bisa dia berwarna indah seperti itu? Kok bisa dia berubah dari yang namanya ulat jadi kupu-kupu? Lalu dia terbang indah, nanti jadi ulat lagi, jadi kupu-kupu lagi. Jadi ada banyak yang perlu kita tafakuri ciptaan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu beberapa hal. Kemudian hindarin tempat-tempat yang membuat iman kita turun. Maksiat ya. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Kalau bicara tentang orang yang sholat malam tapi subuhnya telat, nah ini bermasalah. Karena yang paling dicintai Allah itu yang wajib. Jadi jangan sampai antum yang sunnah didahulukan, yang wajib ditelantarkan. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau memang orang itu sholatnya sebelum subuh, udah dekat subuh, jangan tidur sekalian. Kalau tidur ya bablas biasanya. Atau alarmnya memang dihidupkan telat. Subuh jam 5, dia alarm setengah 7, sekalian kerja lah Ustaz. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Maka orang yang seperti itu dikasih nasihat, karena ketahuilah yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah ya. Jadi kalau antum nggak mengerjakan sunnah sama sekali nggak apa-apa. Tapi kalau antum mengerjakan semua yang sunnah tapi yang wajib ditinggalkan, antum dosa. Antum dosa. Hadza wallahu a'lam. Di antara hal yang menghapuskan dosa adalah menunggu waktu sholat. Tapi kadang kita lalai. Apa yang harus didahulukan dalam rakaat terakhir setelah bacaan tahiyat? 1 sujud sahwi bila ada rakaat atau bacaan yang lupa, atau doa setelah tahiyat sebelum salam. Ini 2 pertanyaan lagi ya. Iya, kalau bicara kadangkala kita lalai, ya makanya kita itu berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Di antaranya handphone. Antum kalau nunggu waktu sholat itu jangan pegang handphone. Ya udah baca Quran, matikan handphonenya. Jangan takut untuk mematikan handphone antum. Antum nggak apa-apa putus koneksi sama dunia, tapi jangan putus koneksi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adapun kalau bicara mana yang lebih diutamakan, ya selesaikan tahiyatnya, selesaikan doanya, kemudian baru sujud sahwi, lalu setelah itu baru salam ya. Kalau memang sujud sahwinya sebelum salam. Hadza wallahu a'lam. Nah, Masya Allah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ikhwan dan akhwat yang sedang hadir kajian senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya menjadi istri yang menjadi penyejuk hati suami? Syukran Ustaz. Insyaallah. Gimana caranya jemaah? Nurut sama suaminya. Bas, cukup. Iya, kata Nabi SAW, kalau bicara penyejuk pandangan ini bahasa Arabnya apa? Qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man khairun nisa? Ada yang namanya khairun nisa di sini? Khairun nisa itu nama yang berat, karena mengandung unsur pujian buat dia. Artinya wanita yang terbaik. Nabi SAW menyebutkan khairun nisa itu allati idza nadarta ilaiha sarratka. Ini yang pertama. Kalau dipandang menyejukkan hati, menyenangkan hati. Apakah karena dia cantik? Boleh jadi dia cantik, atau karena dia pandai mempercantik diri. Maka buat emak-emak ini, usahakan di rumah dia itu memang mengeksploitasi keindahan dia kepada suami. Iya. Karena sekarang nih bapak-bapak, kalau istrinya cantik, pertanyaannya apa?
Mau kemana? Betul ibu-ibu? Kalau ya Allah, mau kemana ini? Ini menunjukkan bahwasanya banyak wanita cantik di luar, di rumah nggak cantik. Maka usahakan. Ada yang bertanya, Ustadz gimana Ustadz kita yang buka salon kecantikan? Nah, bagaimana sekarang salon kecantikan ini berusaha menawarkan cantik untuk suami. Jadi mereka orang salonnya datang ke rumah, dipercantik istrinya. Jadi suami datang ngelihat, Allah, siapa ini? Loh, perempuan itu jamaah kalau pakai yang make up artis itu bisa berubah beneran wajahnya. Kemudian pakaiannya, usahakan ketika di rumah seorang wanita itu, pakai perempuan itu punya hak tempat tinggal sendiri. Si istri itu punya hak tempat tinggal sendiri, karena dia butuh privasi. Kadang-kadang kan ada yang tinggal sama ipar, tanggal ini itu, akhirnya dia nggak bisa pakai buka jilbabnya, nggak bisa dia di rumah, karena ada orang lain di rumah tersebut yang bukan mahramnya dia. Itu yang pertama. Jadi berusaha untuk selalu cantik buat suaminya. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh nurut sama suami, nurut. Kecuali perintahnya tidak sesuai dengan fitrah dia. Umpamanya di sini Bang Doni nyuruh istrinya, "Dek, itu genteng bocor deh. Ayo coba naik ke atas." Wajib taat apa enggak? Ibu-ibu wajib taat apa enggak? Bisa gelundung, bisa terjatuh, enggak bisa. Jadi ada hal yang bukan fitrah dia. Jadi selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, ya, maka tolong diutamakan. Lagi masak, dipanggil sama suami, matikan kompor. Lagi ngurusin anak, dipanggil sama suami, tinggal anak. Nangis anaknya Ustaz, iya, anak nangis tinggal digendong, tak lagi berhenti. Tapi kalau bayi besar ini nangis, berantakan. Nah, karena suami itu bayi gede juga jemaah, maka usahakan nurut taat sama suami, jangan pernah bantah sama suami. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sifat perempuan yang akan jadi qurrata ayun itu, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farji. Kalau engkau sedang tidak di rumah, perempuan qurrata ayun akan menjaga kehormatan dirinya. Nggak akan dia chatting sama laki-laki, nggak akan dia memasukkan laki-laki ke rumahnya. Dia akan jaga harta suaminya. Dia tidak akan berfoya-foya dengan harta suaminya. Itu wanita yang qurratu ayun, ya. Selain dia ahli ibadah tentunya. Nah, afwan, ada bahasan yang kurang dari hadis ini, yaitu 3 penyelamat. 3 penyelamat tadi itu apa? Saya mau sebutin. Yang pertama, al-qasdu fil faqri wal ghina. Dalam kondisi kaya miskin dia sederhana, dia pertengahan, enggak berlebih-lebihan. Kemudian ketika dia marah, al-adlu fir ridha wal ghadab. Ketika dia sedang marah, dia tidak kemudian mengucapkan kata-kata yang keluar dari batasan, ya. Ketika dia senang juga ngomongnya tetap dalam kondisi baik. Dia juga tidak berlebihan ketika dikasih hal yang menyenangkan buat dia. Yang ketiga, khasyatullah, takut kepada Allah ketika sendiri dan terang-terangan. Insyaallah sudah dibahas semua tadi berkaitan dengan hal ini. Nah, taib yang terakhir jamaah, Ustaz, bagaimana hukum talak? Yang ketika talak itu disuruh dijatuhkan di depan istri dan ayah si istri, tetapi itu disuruh oleh kakaknya yang bilang, udah jatuhkan talak di depan ayah. Dan saat itu si istri lagi haid, itu termasuk jatuh talak atau bagaimana Ustaz? Karena dari sejak itu suami saya tidak diperbolehkan serumah atau tinggal di rumah ibu. Iya, ini mungkin pertanyaan. Talak yang karena dipaksa itu tidak jatuh. Yang karena dipaksa, tapi dipaksa yang memang orang itu bisa memaksa dan mengancam. Kalau engkau nggak ceraikan, aku bunuh. Aku ceraikan, nggak jatuh talak.
Tapi kalau nggak terpaksa, nggak dipaksa sebenarnya, jadi sekedar permintaan dari kakaknya, kemudian sang suami mentalak karena permintaan, ya jatuh talak. Tapi bagaimana karena kondisi haid? Ini bicara mentalak dalam kondisi haid itu termasuk tolak bid'ah, tolak yang bid'ah sebenarnya. Para ulama berbeda pendapat apakah talaknya jatuh atau tidak. Pendapat jumhur insyaallah atau pendapat yang lebih kuat talaknya jatuh. Jadi seorang yang menalak istrinya dalam kondisi haid, talaknya jatuh tapi dia berdosa. Dan dia punya kewajiban merujuk istrinya. Sebagaimana kejadian Abdullah bin Umar kalau nggak salah, yang dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid, Nabi menyuruh dia merujuknya. Maka dari sini para ulama menyebutkan karena Nabi menyuruh merujuk berarti tolaknya jatuh. Kalau nggak disuruh merujuk berarti dia masih istrinya. Tapi karena disuruh merujuk, ini menunjukkan bahwa talaknya jatuh. Hati-hati jamaah. Jangan bermudah-mudahan dengan masalah talak. Dan biasanya seorang itu kalau sudah berulang kali mentalak istrinya atau istri minta cerai kepada suami, suami mengatakan menceraikan, bingung akhirnya ketika sudah lewat yang ketiga kali. Karena kalau sudah 3 kali nggak bisa rujuk kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena Ana harus melanjutkan perjalanan ke BSD ya, malam ini juga. Mohon doanya semoga dimudahkan dan semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan berkah kepada kita. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah.